Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang telah memberikan kita kemudahan untuk berjumpa di salah satu rumah dari rumah Allah di Masjid As-Solihiyah SMA Future Gate guna bersama-sama mengikuti kajian bersama Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang menerangkan ilmu, yaitu zaman as-sunnah. Khotaliman, rekan-rekan guru serta tenaga pendidikan SMA Future Gate, insyaallah ta'ala sebagaimana yang diinformasikan bahwasannya kita akan bersama-sama mengambil faedah ilmu bersama Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala, yang dimana kita akan melanjutkan kajian bersama beliau yang pernah kita ikuti sebelumnya, yang dimana kita atau bentuknya yaitu daurah pada saat itu ya, yang kita sama-sama ikuti selama kurang lebih 4 jam insyaallah. Dan insyaallah ta'ala untuk hari ini beliau akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dimana terakhir pembahasannya berkaitan dengan al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Dan insyaallah ta'ala kemungkinan kita akan melanjutkan atau beliau akan membahas lanjutan dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah mengenai Al-Quran itu bukan makhluk ya. Al-Quran kalamullah laisa makhluk. Mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sama-sama simak dan catat apa yang beliau sampaikan pada Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Kami persilakan falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini guru akhwatnya enggak ada ya? Guru akhwat. Enggak ada. Oh, mereka enggak perlu. Terpisah. Oh. Gitu ya. Kasihan ya akhwatnya. Selalu tersisihkan. Enggak ya? Oh ada. Ini live. Oh gitu. Jadi bukan ke akhwat sana, yang di Ratna, yang ini. Oh, rekaman aja. Oke. Ya. Jadi para ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada sore ini kita dapat bertemu di sini, di masjid ini, sebagai kelanjutan dari pertemuan kita pada bulan lalu, kalau nggak salah, bulan lalu ya, yaitu daurah manhaj membahas buku Ushulus Sunnah, tulisan Imam Ahmad. Walaupun daurahnya sehari, tapi nggak tuntas juga, cuma beberapa poin. Berhenti pada poin berkaitan tentang takdir ya. Betul ya? Iya, takdir. Di sini disebutkan poin, mengulang kembali ya pelajaran yang lalu. Mislu hadis as-sadiqil masduqi. Seperti hadis as-sadiqil masduq. Hadis apa ini? Hadis as-sadiqil masduq. Hadis apa yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad di sini? Hadis
Ya, yujma'u ahadukum khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah, kan begitu. Itu hadisnya. Hadis arba'in itu ya. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud ya. Di situ beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya menyebut salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu as-shadiq al-masduq, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad di sini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, summa yakunu 'alaqah mithla dzalika, thumma yakunu mudghah mithla dzalika, thumma yub'atsu ilaihil malaku atau yab'atsu ilaihil malak. Fayu'maru bi arba'i kalimat, lalu diperintah menulis 4 perkara, yaitu yuktabu rizquhu, ajaluhu, amaluhu, wa syaqiyyun aw sa'id. Ya, muttafaqun alaih. Penulisan takdir di perut ibu. Ya, ini adalah penulisan takdir setelah ditulis secara umum di Lauhul Mahfuz. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini dasar wajibnya kita mengimani takdir. Ya, takdir ada 4 maratib. Ini sudah kita bahas juga, apa 4 maratibut takdir. 4 maratib. Apa coba? Pertama, al-ilmu. Apa itu maksudnya? Allah ya'lamu kulla syai'in. Ya, qabla khalqihi wa ba'dahu. Ya, sebelum Allah menciptakan dan sesudah Allah menciptakannya. Yang kedua, al-kitabatu. Apa maksudnya kitabatu di sini? Allah menulis apa yang dikehendakinya, takdir yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, nah itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, al-masyiatu, yaitu Allah menghendaki apa-apa yang terjadi sebelum itu terjadi. Ya, Allah menghendakinya. Kehendak Allah ada di atas kehendak segalanya. Ada apapun yang terjadi, itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-khalqu, yaitu Allah menciptakan apa yang terjadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Yaitu semuanya adalah ciptaan Allah, termasuk apa yang terjadi dari takdir yang sudah ditulis itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang menciptakan itu. Ya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Itu 4 maratibut takdir. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ada satu pertanyaan mungkin ya. Dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat. Ala nada'ul amal wa nattakil ala kitabina. Ya, ketika sahabat mendengar Nabi berkata, tidak ada satu orang pun minkum min ahadin illa, ya, kecuali ya telah ditetapkan ya tempatnya di surga maupun di neraka. Maka para sahabat bertanya, ala nada'ul amal wa nattakil ala kitabina. Kalau begitu, kita tinggalkan saja amal dan kita bersandar tawakal kepada ajal kita, takdir kita. Maka Nabi menjawab, apa jawaban Nabi di situ? Apa jawaban Nabi? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kamu karena setiap orang dimudahkan kepada takdirnya. Ya, ada jalannya, ada sebabnya. Ya, maka beramal artinya berusaha. Ya, karena setiap orang akan mendapatkan
hasil dari usahanya. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan takdir. Lalu ada satu kelompok yang menyimpang dari akidah ini. Siapa itu? Dua kelompok. Al-Qadariyah, yaitu yang Al-Qadariyah ini adalah yang menafikan takdir. Maksudnya menafikan takdir di sini apakah mutlak menafikan takdir? Tidak. Mereka menafikan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mutlak Qadariyah itu menafikan semua takdir, tidak. Tapi mereka menafikan takdir yang buruk, bahwa itu terjadi bukan atas pengetahuan Allah, bukan atas kehendak Allah, tidak ditulis oleh Allah, dan bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciptaan setan. Ya, ini asal dan dasar dari akidah Qadariyah. Intinya adalah menafikan takdir yang buruk. Nabi membagi dua takdir itu. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Masalah besar manusia adalah mengimani takdir yang buruk. Ya, mengimani takdir yang buruk. Ini masalah. Disitulah tergelincirnya Qadariyah. Mereka mengatakan, ya, kafirnya orang yang kafir itu bukan kehendak Allah. Allah tidak tahu. Mencurinya orang mencuri itu bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah juga. Jadi seolah-olah di sana dua-dua pencipta, maka dikatakan Al-Qadariyatu majus hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Karena konsekuensi dari pendapat mereka, perkataan mereka adalah bahwa di sana ada pencipta yang menciptakan keburukan. Ya, menciptakan keburukan bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari berusaha mengenal Allah dengan logika. Di situ penyimpangannya. Dengan perasaan dan logika. Kebanyakan ahli bid'ah tergelincir di situ. Mereka mungkin ingin memahasucikan Allah. Akal mereka mengatakan mana mungkin Allah menghendaki perzinaan, pencurian, pembunuhan, kekafiran, kemunafikan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ini pasti bukan Allah. Ini pasti yang lain. Ini pasti setan. Maka mereka menafikan itu dari Allah. Bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini bukan atas kehendak Allah, bahkan tanpa sepengetahuan Allah. Allah tidak tahu. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan, bantahlah, patahkanlah argumentasi Qadariyah dengan ilmu Allah. Tanyakan saja kepadanya, Allah tahu atau tidak tahu. Kalau dikatakan tidak tahu, itu adalah awal penyimpangan. Ya, karena Allah tidak tahu, pasti bagaimana Allah menghendaki sesuatu yang tidak tahu? Bagaimana Allah menuliskannya? Allah tidak tahu. Bagaimana Allah menciptakannya? Allah tidak tahu. Maka bantahlah, patahkanlah hujjah Qadariyah itu dengan ilmu Allah. Tanyakan kepadanya, Allah tahu atau tidak tahu? Ya, salah satu nama Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, termasuk yang terjadi di alam semesta ini. Maka tadi kita sebutkan ada 4 tingkatan takdir. Allah mengetahui, Allah menuliskannya, Allah menghendakinya, dan Allah yang menciptakannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, demikian pula kelompok yang kedua, yaitu apa kelompok yang kedua yang menyimpang di dalam bab takdir? Al-Jabariyah. Ya, Al-Jabariyah ini apa perkataan mereka? Bahwa manusia, makhluk tidak punya kehendak. Ya. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga suatu kesalahan berpikir.
Ya, Allah tidak menafikan kehendak manusia. Bahkan Allah menetapkannya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya, Allah juga tidak menafikan ilmu manusia. Bahwa manusia mengetahui, tapi ilmu manusia dari Allah. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah, dikendalikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah mereka mengatakan apapun yang terjadi tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Kalau orang mencuri, itu semua adalah kembali kepada Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia yang menjalaninya. Kafirnya orang yang kafir tidak ada kaitannya dengan manusia itu. Semuanya adalah kembali kepada Allah. Nah, ini tertolak sebenarnya logika seperti ini ya. Maka gampang saja, coba tempeleng wajahnya dan katakan kepadanya, ini adalah kehendak Allah. Ini perbuatan Allah, bukan perbuatan saya. Gak ada akal sehat yang menerima itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, tidak ada akal sehat yang menerima logika seperti ini. Ya, nah, jadi Allah menetapkan masyiah, kehendak bagi manusia. Ya, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, sebagaimana manusia tahu berkehendak melakukan itu perbuatan manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi semua adalah di bawah kehendak penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ya. Nah, jadi Ahlus Sunnah tengah-tengah di antara keduanya. Ya. Maka disebut bahwa umat Islam wasatan di antara umat-umat yang lain. Ahlus Sunnah adalah wasatan di tengah-tengah kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Yang 73 golongan itu. Ahlus Sunnah wasatan, umat yang tengah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kesesatan itu selalu ada dua sisi. Ifrat wa tafrid. Itu sifat dari semua kesesatan. Ya. Muncul Khawarij. Muncul di seberangnya siapa? Murji'ah. Muncul Rawafid. Ya, muncul Rawafid. Muncul di balik itu, di arah yang berlawan dengan itu siapa? An-Nawasib. Ya, jadi kelompok-kelompok bid'ah itu selalu ada dua mata sisi, dua mata uang, dua sisi yang berlawanan. Ahlus Sunnah selalu berada di tengah, wasatan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sama seperti di dalam bab sifat juga. Ada yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, ini adalah musyabbihah, mumassilah. Ada yang menafikan, mengingkari, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaum Mu'attilah, Jahmiyah, Ahlus Sunnah tengah-tengah, ya. Menetapkan sifat-sifat Allah tanpa tasbih. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu sifat dari kesesatan. Kesesatan itu selalu ada dua sisi yang berlawanan. Ya, kita munculkan satu kesesatan, ya, pasti akan muncul kesesatan yang berlawanan dengan itu. Ya, cobalah buat. Jangan coba. Buat kesesatan dalam agama. Ya, akan muncul ya kebalikannya nanti. Itu sifat kesesatan. Kenapa? Karena setan tidak puas hanya dengan satu bentuk kesesatan. Kalau bisa dibikin double, kenapa enggak? Itulah kata setan ya. Ya, maka mudahnya ya memunculkan kontranya. Ya, pendapat yang berlawanan dengannya. Pendapat yang sesat ini ya akan ditimpa dengan pendapat yang sesat lainnya yang berlawanan gitu. Nah, demikian. Ahlus Sunnah selalu mengambil ya al-haq, tengah, wasat ya di dalam, karena sifat dari kebenaran ini adalah mengembalikan segalanya kepada tempatnya. Ya, itu definisi hikmah sebenarnya. Yaitu mengembalikan segala sesuatu pada jalurnya. Ya, istilahnya on the track. Ya, tetap berada di atas jalurnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya adalah
kelompok yang tengah di dalam menyikapi akal. Tidak seperti kaum Sufiyah yang tidak menggunakan akal, kan begitu ya. Nah, atau ya kita katakan aqlaniyun, ya, kaum filsafat, mutakallimun, ahlu kalam, yang berlebih-lebihan di dalam mengagungkan akal itu. Ahlus sunnah tengah, menempatkan akal itu pada tempatnya, ya, dan menyerahkan akal itu berserah diri ya kepada wahyu, di hadapan wahyu. Para jemaah yang dimuliakan, itulah ahlus sunnah wal jamaah, selalu mengambil jalan yang di tengah, ya, di dalam setiap urusan. Maka dikatakan ya ahlus sunnah itu wasatan di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Sebagaimana kaum muslimin adalah umat yang tengah di tengah-tengah umat-umat yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Taib, ada syubhat ataupun masalah yang berkaitan dengan takdir yang mungkin bukan pertanyaan antum, ya, tapi pertanyaan yang mungkin dialamatkan kepada antum tentang bab takdir ini, atau antum sering mendengar pertanyaan itu, mungkin dari murid, ya mungkin dari yang lainnya. Silakan. Ada syubhat berkaitan dengan takdir. Ya, bukan harus pertanyaan antum ya. Maksudnya antum menemukan, kan antum guru kan gitu ya. Antum kan berhadapan dengan banyak pertanyaan dari murid atau dari yang lainnya. Ya, silakan. Oh, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya. Hmm. Oh gitu ya. Jodoh itu pasti. Hah? Masih bisa diusahakan. Oh gitu. Oh itu, iya. Iya, ya mati itu pasti ya. Kullu nafsin za'iqatul maut ya. Nah, tapi gak ada yang tahu ya kapan matinya. Bisa nggak orang itu berusaha supaya panjang umurnya? Menurut antum? Menurut antum lah. Berkaitan dengan tadi yang antum katakan mu'allaq, apa lagi? Mubrom dan mu'allaq. Saya tanya dulu, mati itu kan berkaitan dengan umur ya, berhentinya umur. Bisa nggak manusia mengusahakan panjang umur? Saya tanya dulu. Menurut antum? Menurut antum? Hah? Nggak bisa. Enggak, saya bukan bicaranya antum mati atau enggak mati. Iya, Ana cuma bertanya, dengan pembagian antum itu, dengan nggak tahu saya dasarnya dari mana, kalau kita membagi dua takdir itu, ya memang itu kata Nabi. Nabi membagi takdir jadi dua, hanya dua. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, khairihi wa syarrihi, walwihi wa murrihi. Nah, tadi taib, kita ikuti pembagian. Saya nggak menyalahkan pembagian seperti itu. Saya cuma ingin bertanya aja. Contoh mubrom tadi, mati katanya ya. Artinya antum bilang nggak bisa diusahakan. Ya jelas lah lahir kapan mati. Enggak, tadi antum katakan bahwa mati itu mubrom.
pasti nggak bisa diusahakan. Beda dengan nggak terlalu. Antum bilang tadi yang mu'allaq masih bisa diusahakan, yang mubram nggak bisa diusahakan. Saya tanya dulu, umur antum bisa nggak antum perpanjang? Mengusahakan supaya panjang umur bisa nggak? Hah? Enggak. Bisa atau tidak? Bisa. Contohnya? Oh begitu. Iya iya betul ya. Antum hidup sehat kan itu ya, panjang umur. Nah, ada hadisnya itu yang ada hadisnya enggak? Ada. Ya, apa kata Nabi? Kalau nggak salah hadisnya itu apa namanya? Husnul jiwar wa apa ya? Dua perkara itu ya. Yang bisa ya'muronid diyar wa yazidani fil a'mar. Ya, kalau nggak salah waktu itu akhlak mulia, berbuat baik kepada tetangga. Husnul khuluq wa husnul jiwar. Ya. Ya'muronid diyar wa yazidani fil a'mar. Itu hadis Nabi. Ya, artinya apa? Akhlak mulia, berbuat baik sama tetangga itu dapat memakmurkan satu negeri dan menambah umur. Ya, menambah umur. Panjang dong umurnya. Bisa diusahakan. Antum berakhlak mulia, antum bertetangga dengan baik, panjang umur. Terus gimana? Katanya mau brom. Gimana? Nggak tahu. Ini yang bagi sendiri, yang bingung sendiri itu. Mungkin contohnya kurang tepat. Apalagi contohnya katanya takdir yang mubram. Itu hukum alam itu, sunatullah itu. Iya, sunatullah. Dia bingung. Iya, tetap. Ala kulihal ya ya. Ala kulihal. Ya, semuanya sama sebenarnya. Semuanya mu'allaq. Kalau antum begitu, maka semua mu'allaq, semua mubram. Satu kata, tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Betul enggak? Ya. Kalau dibalik itu, tidak ada yang mungkin di dunia. Betul enggak? Bingung enggak? Ya semuanya berkaitan dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Makanya kalau kita bicara takdir, saya tahu itu mungkin dari ilmu kalam. Maka kita menggunakan redaksi dari Al-Quran dan hadis. Ya, ketika membicarakan perkara takdir ini. Itu lebih akurat, tidak membingungkan. Ya. Sama aja, baik yang mubram maupun yang mu'allaq. Baik yang dalam kuasa antum maupun yang bukan dalam kuasa antum. Yang ngerti saya itu dari ilmu kalam itu pembagian itu. Ya. Ya. Nah, kalau dalam hadis tidak dibagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada dasarnya pembagian takdir dengan bentuk seperti itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada satu mungkin ya antum hafal surat Al-Lahab. Coba baca. Taib, coba. Situ. Celaka tangan Abu Lahab kan gitu ya. Celaka Abu Lahab itu. Tidak bermanfaat hartanya sama sekali dan apa yang diusahakannya. Dia akan masuk neraka yang menyala-nyala, kan begitu. Ini surat Al-Lahab, turun di mana? Ini surat apa?
surat Makkiyah. Artinya apa? Surat Makkiyah itu turun sebelum hijrah, bagus, sebelum hijrah. Turun di Mekah. Turun sebelum hijrah, ya, ketika Nabi memulai dakwah di Mekah 13 tahun, ya. Turunlah surat-surat Makkiyah. Yang dibicarakan di situ siapa? Tahu nggak Abu Lahab itu wafatnya kapan? Iya, setelah hijrah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru Abu Lahab ini mati. Artinya ada masa yang panjang bagi Abu Lahab untuk beriman. Betul nggak? Betul atau tidak? Ketika turun ayat itu, Abu Lahab adalah orang yang paling benci kepada Nabi. Kebiasaannya adalah apa yang dikatakan Nabi, dia mengatakan yang sebaliknya, berlawanan. Kalau Nabi mengatakan air, dia mengatakan api. Kalau Nabi mengatakan hitam, dia mengatakan putih. Itulah Abu Lahab. Dan itu yang selalu disebarnya kemana-mana, ya, kepada penduduk Mekah waktu itu. Turunlah ayat itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Al-Quran turun menyatakan Abu Lahab masuk neraka. Saat itu Abu Lahab masih hidup. Ada peluang bagi Abu Lahab untuk mematahkan ayat itu. Dia ingin membuktikan Nabi itu pendusta. Itu sepanjang hayatnya. Sepanjang Nabi berdakwah di Mekah. Ambisi Abu Lahab satu, membuktikan kebohongan Nabi. Karena dia kemana-mana mengatakan orang ini pendusta. Terbuka kesempatan bagi Abu Lahab untuk membuktikan bahwa Nabi salah, Nabi dusta, Nabi bohong. Kenapa? Quran mengatakan dia masuk neraka, nah dia beriman, nah saya masuk surga ini. Apakah itu terjadi? Terjadi? Kenapa nggak terjadi? Kenapa nggak terjadi? Kenapa tidak terjadi? Padahal itu sangat mungkin untuk dilakukan dan mungkin saja terjadi. Bahkan kemungkinannya mungkin 99,999%. Tinggal dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, batal itu ayat. Apakah itu terjadi? Ya. Ini kalau dalam bab takdir ini termasuk yang mana nih? Mu'allaq atau mubrom nih? Sudah dipastikan. Tapi toh juga nggak bisa diusahakan. Padahal bisa diusahakan. Mungkin atau tidak mungkin? Hal itu mungkinkah terjadi? Atau tidak mungkin terjadi? Berimannya, saya tanya dulu antum, berimannya Abu Lahab mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi? Coba jawab. Iya, ya. Mungkin ya, berdasarkan ayat tidak mungkin ya. Tapi kan itu bisa aja kan begitu ya. Nah, terbuka peluang. Maka kemungkinannya berapa? 99,99999%. Tapi itu pun nggak terjadi. Karena Al-Quran mengatakan bukan itu yang terjadi. Ini antara yang tertulis di Lauhul Mahfuz dengan apa yang terjadi di muka bumi. Sesuatu yang mungkin ya kita katakan, ya maka Nabi mengatakan ya di dalam hadis, orang beramal dengan amal ahli nar. Hingga antara dia dan neraka itu tinggal satu hasta, satu jengkal. Artinya ini satu tamsil.
Sudah tidak ada yang memisahkannya dengan neraka kecuali tirai tipis, benang tipis. Tapi ternyata takdir tidak berkata sabaqa alaihil kitab. Yang tertulis di dalam mahfuz bukan itu. Dia adalah penghuni surga. Maka Nabi mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi kalau pembagian Nabi, takdir itu dibagi dua aja, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Hmm. 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 Oh, iya. Oh, iya. Barangkali ya, barangkali ya, mungkin lah. Ya, 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 ya. Taib. Ada yang lain lagi? Ya, nggak ada ini ya, antum nggak ada dua mic gitu. Jadi yang lainnya bisa dengar dengan jelas pertanyaannya. Ada? Ya nggak apa-apa terus. Iya, iya, ah, iya. Mau? Oh, ya. Iya, bagus. Iya, itu gitu ya. Kalau diikuti cara alur berpikirnya seperti itu ya. Iya, makanya di awal poin ini Imam Ahmad mengatakan la yuqalu fiha, jangan dikatakan di dalam bab ini al kaifa wa lima. Pertanyaan itu harus diamputasi dari awal. Jangan tanyakan tentang takdir ini mengapa dan bagaimana. Ya, kenapa Allah ciptakan neraka? Itu kan logika kita. Menurut kita bagusnya nggak usah ada neraka, surga aja. Kan begitu. Kenapa ada keburukan? Kenapa nggak ditakdirkan baik saja? Gitu ya. Itu kan mau kita ya. Nah, ya. Kalau begitu, kenapa kamu jadi makhluk? Kenapa nggak jadi kholik saja? Saya tanyakan seperti itu. Orang yang bertanya seperti itu, tanyakan, kenapa kamu nggak jadi Tuhan? Kenapa kamu jadi manusia, nggak jadi Tuhan saja? Ujung-ujungnya dia jadi Tuhan nanti. Menuhankan dirinya sendiri. Allah mengatakan, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qaddara. Artinya apa qaddara sini? Dialah Allah yang menetapkan batas dan memberikan petunjuk. Kehendak ya hidayah itu terpulang kepada Allah, ya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dapat hidayah atau tidak dapat hidayah itu urusan Allah, bukan urusan malaikat Jibril yang didekatkan, bukan urusan para nabi dan rasul yang diutus. Tapi sebelum itu, sebelum fahada apa? Qaddara. Apa artinya qaddara? Yang menetapkan kadar. Inna kulla syai'in
khalaqnahu bi qadar. Bi qadar maksudnya apa bi qadar? Dengan kadar, maksudnya dengan batas. Dengan limit. Dibatasi. Karena batasan itu kita dapat mengetahui siapa khalik, siapa makhluk. Tanpa batas itu nanti akan rancu siapa khalik, siapa makhluk ini. Ujung-ujungnya seperti itu kan. Kalau begitu kenapa enggak kita aja jadi Tuhan? Kalau kita anggap apa yang kita pendapat kita itu, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu lebih baik daripada apa yang Allah tentukan. Maka manusia itu dibatas, dilimit semuanya. Akal itu termasuk anggota badan yang dilimit. Semuanya dilimit. Mata dilimit enggak? Limit itu artinya apa? Batas ya. Limiter ya, limited edition. Tahu limited edition apa artinya? Edisi terbatas ya. Dibatasi jumlah produksinya kan gitu ya. Maka dikatakan dia limited edition. Ya kan? Nah, cuma dibuat 1000 gitu ya. Maka dia limited edition. Paham ya? Limited. Dilimit. Mata dilimit enggak? Ada enggak batas di mana kita enggak bisa melihat lagi? Walaupun pandangan terbuka. Enggak ada yang membatasi. Itu yang disebut ufuk. Yaitu batas terjauh yang bisa dijangkau oleh mata manusia. Apa jadinya kalau pandangan antum tidak dilimit? Ya? Bahaya itu. Kita juga bahaya itu kan, kita nggak tahu, jangan-jangan ada yang lihat saya dari jauh gitu. Ya kan ngeri gitu. Antum di mana aja nggak aman nanti gitu ya. Antum kemana-mana mata istri bisa melihat. Kemana sih bulan ini? Bahaya itu. Ada batasnya, ya kan? Dibatasi. Dan terganggu juga kenyamanan hidup jika itu tidak dibatasi. Ya, yang jelas antum tidak akan bisa melihat Allah. Innakum lan tara rabbakum hatta apa? Tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Allah sampai kamu mati. Batas ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mata dibatasi. Alladzi qaddara fahada. Qaddar. Allah menetapkan kadar itu. Yang antum enggak bisa lewati itu. Pertanyaan saya gini. Kalau ada seorang yang berkata kepada antum, itu jauh di seberang lautan sana saya lihat ada orang mandi-mandi di pantai. Telanjang bulat dia. Contoh ini kan itu. Antum katakan apa sama orang ini? Antum sama-sama berdiri di tepi pantai gitu sama seseorang. Lalu dia berkata, saya lihat itu. Di seberang lautan sana ada orang mandi telanjang bulat. Contoh ini gitu ya. Apa kata antum kepada orang ini? Ngada-ngada gitu ya. Gila kamu kan gitu ya. Enggak nampak apa-apa sih itu. Ya, terbatas pandangan kita berdua di sini. Dari mana antum tahu itu? Ngada-ngada dia. Nah, seperti itulah dia akal yang mengada-ngada, yang berusaha menerobos batasnya. Jadi ngada-ngada seperti orang gila itu. Seperti orang yang berdiri sama antum di tepi pantai tadi itu. Jelas? Ya ntar loh kita lanjutkan. Ini untuk faedah. Ya, bagaimana kita itu dibatasi begitu ya. Nah. Telinga antum dibatasi enggak? Berapa batas kekuatan telinga manusia untuk mendengar? Siapa yang tahu? Di atas 20 Hz, di bawah 20.000 Hz. Kalau antum biasa tuning audio, siapa yang pengalaman saya tuning audio? Itu siapa? Hah? Jangan menunjuk. Akhirnya menjadi satu.
Itu frekuensi yang bisa kita atur antara 20 itu level apa namanya suara terendah bass gitu ya. Itu 20. Di bawah itu nggak bisa lagi ditangkap oleh telinga manusia. Percuma juga di setting di bawah itu. Di atas 20.000 Hz itu juga nggak akan bisa dengar. Walaupun ada suara di situ, tapi nggak akan terdengar. Itulah batas kemampuan telinga manusia untuk mendengar. Coba bayangkan telinga antum nggak ada batas, baik batas bawah maupun batas atas. Hah? Waduh, nggak bisa tidur, nggak bisa hidup antum, nggak bisa hidup antum, ya kan? Nggak bisa. Dengar semut lagi tengkar ya sama istrinya. Wah, semut itu tengkar sama istrinya. Nggak enak dengar suami istri tengkar kan gitu ya. Ya kan? Nggak nyaman hidup kita. Atau di atas itu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, wah tadi saya dengar itu. Apa? Apa namanya? Bakteri sedang ngomong itu. Apa antum katakan sama orang ini? Gila kamu kan gitu. Kenapa? Itu ada batas. Kalau dia berusaha untuk melewati batas itu, maka orang akan mengatakan kamu gila. Paham maksudnya di sini? Apa yang ingin saya sampaikan? Demikian juga akal ada batasnya. Kalau kita berusaha untuk melewati batas itu, maka orang akan mengatakan kepada kita kamu gila. Ya kan? Betul ya? Ya, nah demikian. Jadi ada batas ya yang nggak bisa kita lewati, termasuk juga kemampuan akal. Ya, seperti pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau gurisan seperti itu. Ya, pernah satu orang mengatakan, ya Rasulullah, siap Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Lalu siapa yang menciptakan? Allah. Lalu kalau itu terlintas dalam hatimu, mungkin saja bisa terlintas ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengatakan amantu billah. Kemudian kita membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kemudian kita menghentikan itu. Disebutkan dalam riwayat lain tambahan yaitu melepeh 3 kali ke kiri, mengucapkan ta'awuz, berlindung kepada Allah, ya, dan yantahi, hentikan. Itu solusi nabawinya, hentikan, selesai. Ya? Apa itu? Untuk bagian yang pertamanya, dia mengawalinya itu dengan dia mengetahui bahwasanya Allah itu menghendaki sesuatu dan manusia menghendaki sesuatu. Lalu karena Allah itu lebih tinggi kehendaknya dibanding manusia, seakan-akan dia langsung menyimpulkan kalau gitu sama aja karena ujung-ujungnya kehendak Allah juga. Nah, itu kesimpulan akalnya, dia sudah melewati batas akalnya. Di situ, titik itu dia. Kalau untuk sudah benar awalnya bahwa Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Nah, tapi ketika dia berusaha untuk melewati batasnya, berantakan jadinya. Kita harus tahu itu. Disitulah pentingnya ilmu. Kita tahu batasnya, ini bukan batas kita lagi seperti pengetahuan antum. Dia bawah 20 Hz tidak akan terdengar oleh telinga. Percuma aja antum setting di bawah itu. Nggak akan kedengaran. Percuma. Ya. Nah demikian. Berarti tinggal disampaikan bahwasanya kita tidak menjelaskan bagaimana dan mengapa. Nah itu dia. Itu kan di awal bab takdir diawali oleh para ulama, diantaranya juga termasuk dalamnya adalah Imam Ahmad dengan itu. Tidak boleh diajukan pertanyaan lima wa kaifa. Nah, dari situ, udah dia udah melewati batas akalnya. Ya, gitu. Cara mendeteksinya. Paham ya? Nah, yang lain ada banyak ini tentang takdir ini, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang itu muncul dari anak kecil juga kan? Ya, bingung juga kita menjelaskannya. Ya. Ya, ada lagi? Yang lain?
Nggak ada? Baik. Berarti dianggap sudah selesai masalah takdir. Ya. Para jemaah, akidah iman kepada takdir ini harus ditanamkan dari kecil memang. Oleh karena itu Nabi mengajarkan ini kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Pelajaran takdir. Ada 3 pelajaran disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Ya, pertama tentang apa? Ihfadillah yahfazka. Ini adalah pelajaran muraqabah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu mengawasi hamba-hambanya. Maka ihfadillah, jagalah Allah. Allah akan menjagamu. Itu yang pertama, pelajaran pertama. Tentang muraqabah. Ya. Keyakinan yang kuat bahwa Allah itu ada. Ya. Kadang-kadang di dalam kenyataannya kita seolah tidak meyakini Allah itu ada. Maka perlu muraqabah ini ditanamkan dari kecil. Ini benteng terakhir ini. Kalau benteng ini jebollah itu maksiat dan dosa. Iya, benteng terakhirnya muraqabah itu. Ihfadillah yahfazka. Kemudian yang kedua apa pelajarannya? Tentang tauhid uluhiyah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Baru pelajaran yang ketiga tentang takdir. Ketahuilah bahwasanya, ya tahu hadisnya ya. Kalaulah seandainya semua umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat atau memberikan manfaat, tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman kepada takdir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi pelajaran iman kepada takdir ini harus diberikan di semua tingkatan pendidikan sebenarnya. Menurut kemampuan akal mereka. Ya, karena ini dasar. Ya, dasar iman juga. Rukun iman ada 6 ya dalam Islam. Salah satunya iman kepada takdir. Dan semua rukun iman ini penting. Ya, semua rukun iman ini penting. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Bukan berarti keenam, wah itu di nomor belakangkan, enggak. Itu sejajar semua itu. Karena satu sama lain saling terkait. Ya. Nah, runtuhnya iman kepada takdir itu bisa meruntuhkan nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Bisa meruntuhkan rukun yang pertama sampai yang kelima, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi salah satu dari 6 rukun iman ini tumbang, maka tumbang semuanya. Ya, maka semuanya penting untuk diimani dan didalami. Wallahu alam bissawab. Taib. Enggak ada lagi ya, kita lanjutkan sekarang yang ke-15, poin ke-15. Di situ enggak ada poinnya ya. Enggak ada. Taib. Saya sudah nyarankan cari yang yang pakai penomoran ya. Karena supaya tahu sampai nomor berapa gitu ya. Karena totalnya mungkin ada 50 poin ya, ada di dalam buku Ushulus Sunnah ini. Taib, ada judulnya di situ, walaupun enggak ada nomornya. Judulnya apa? Tempat saya ini justru enggak ada judulnya. Apa judulnya? Al-Quran, Kalamullah, walaysa bil makhluk. Nah, ini termasuk rukun iman juga, rukun iman yang ketiga, al-imanu bi kutubillah. Ya, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menurunkan kitab-kitabnya sebelum Al-Qur'an. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir. Ya. Keimanan kaum muslimin terhadap Al-Qur'an adalah annal Qur'an wal Qur'anu kalamullah. Kalam Allah. Walaysa bimakhluqin. Bukan makhluk. Ya, kalamullah ghairu makhluk.
atau walaysa bimakhluk. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan itu merupakan satu kesatuan antara mengimani bahwa Al-Quran kalamullah dan menetapkan bahwa dia bukan makhluk. Bahwa Al-Quran ghairu makhluk. Wala yad'ufu ayyakula laisa bimakhluk. Janganlah dia lemah atau tidak mampu untuk mengucapkan laisa bimakhluk atau menolak mengucapkan laisa bimakhluk. Maka kita katakan itu satu kesatuan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka enggak cukup mengatakan Al-Quran kalamullah lalu diam. Nah, dulu orang-orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah lalu diam dikatakan ahlul waqaf atau waqfiyah atau ahlut tawakkuf. Ya. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluqin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Qal fa inna kalam Allah laisa bibainin minhu. Karena kalam Allah bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah. Bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah. Dan sifat makhluk bainun an khalqi. Itu sifat khaliq, terpisah dari makhluknya. Dan sifat makhluk adalah walaisa bi khaliq, bukanlah pencipta. Para jemaah yang dimuliakan, walaisa minhu syai'un makhluk. Tidak ada ya bagian apapun darinya, sesuatu apapun dari Al-Qur'an itu yang makhluk. Ya, kalamullah ghairu makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdasa fihi. Hati-hati kamu hindari berdebat dengan orang-orang yang membuat bid'ah di dalam bab ini. Siapa? Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya. Yang dulu dipelopori oleh Ahmad juga namanya. Tapi ini Ahmad bukan bin Hambal. Nama boleh sama, kan gitu ya. Tapi nasib berbeda. Namanya Ahmad bin Abi Duat. Ya. Di sana ada tokoh-tokoh yang lainnya seperti Bishr al-Marisi dan lain-lain. Ya, tapi yang mempengaruhi khalifah, kemudian menyuruh untuk memenjarakan siapa saja yang tidak mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, ini Ahmad bin Abi Duat ini. Ya, nah demikian. Man ahdasa fihi, orang-orang yang membuat bid'ah di dalam bab ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka Nabi mengatakan al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat tentang Al-Quran itu bisa menyeret kepada kekufuran. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, ya, Imam Ahmad mengatakan di sini, hati-hati kamu dan hindari bermunadharah, membuka dialog dengan kelompok-kelompok tersebut di dalam bab ini. Terutama ahli filsafat, ahli kalam. Ya, wa man qala bil lafzi wa ghairihi, barang siapa yang mengatakan talaffuz bil Quran makhluk, ya, mereka selalu mencari celah ya untuk menyeret manusia kepada perkataan Al-Quran makhluk. Ya, ketika argumentasi mereka patah, ya, mereka mengatakan bagaimana dengan kita membaca Al-Quran. Ya, seseorang membaca Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun? Allah yang menciptakan kamu apa yang kamu lakukan. Lalu kalau yang dibaca itu Al-Quran, apakah itu ghairu makhluk? Ini syubhat. Ya, maka Imam Bukhari menulis suatu buku yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Makhluknya perbuatan manusia. Ya, perbuatan manusia, maka harus dipisahkan. Ya, apa yang harus ditanyakan? Apa yang kamu maksud dengan melafalkan Quran? Apakah perbuatan manusia membaca atau bacaannya? Al-makruh yang dibaca.
Yang dibaca itu adalah Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Perbuatan manusia itu adalah makhluk. Lalu mereka membuat suatu kata-kata yang abu-abu. Selalu ya, bid'ah itu adalah suatu yang tidak jelas. Suatu yang samar-samar, enggak detil. Itu salah satu ciri ahli bid'ah. Ya, menggunakan kata-kata yang samar-samar. Ya, sehingga ada celah untuk diartikan negatif atau salah. Maka mukmin itu ahlus sunnah, ya, tadi kita katakan di dalam bab akidah, ya, kita harus memakai sebisa mungkin istilah syar'i. Ya, istilah yang syar'i itu lebih selamat, lebih aman. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, seperti ini. Ya, orang ahlu bid'ah itu berusaha untuk menebar subhat dengan mengatakan bagaimana kalau kita baca Quran? Ya, bukankah perbuatan hamba itu makhluk? Untuk menegaskan bahwa Al-Quran makhluk. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka katakan, apa yang kamu maksud dengan melafalkan di sini? Apakah perbuatan manusia melafalkan membaca Al-Quran itu atau al-makru yang dibaca? Yang dibaca adalah Quran ghairu makhluk. Maka selalu detil dalam ungkapan. Itu sifat mukmin. Ya, maka hal-hal yang samar-samar itu mengundang keburukan dan kejahatan. Keburukan dan kejahatan. Kesalahan. Contohnya apa? Contoh yang samar-samar itu. Maka hindari yang samar-samar. Ya. Contohnya apa? Dalam hal ucapan ini di sini kan tentang apa? Jahmiyah ya. Ya, yang berusaha untuk menebar syubhat dengan mengatakan talaffuz bil Quran makhluk katanya. Kami tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tapi kami mengatakan talaffuz bil Quran makhluk. Nah, samar-samar itu. Maka hindari ungkapan-ungkapan yang samar-samar. Gak baik. Bukan hanya dalam bab akidah, dalam semua urusan. Contohnya apa? Contohnya apa? Ini tiap hari terjadi. Tiap hari terjadi. Apa? Tiap hari terjadi. Maka karakteristik mukmin itu dia detil. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan segala sesuatu itu detil. Supaya tidak menyisakan ruang syubhat. Apalagi di dalam bab akidah. Coba lihat poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini menunjukkan kedetilan. Dari poin pertama ya, yang sudah kita bahas, poin nomor 1 itu, Anda masih ingat itu, detilnya ungkapan Imam Ahmad ya, masih ingat kan? Takbir yang beliau gunakan itu ya, itu kedetilan, disitulah nilai sesuatu. Contohnya apa? Yang samar-samar itu membuka peluang kejahatan. Coba mikir. Itu tiap hari, tiap hari. Di sini orang cerdas semua ini. Saya berhadapan dengan orang-orang cerdas ini, para guru yang mulia. Tiap hari. Mungkin. Iya. Atau selalu, sering. Hah? Apa? Taib.
Ya, kadang-kadang pernah nggak antum membuat janji? Fulan, nanti kita taklim ba'da asar ya. Nanti kita kumpul rapat meeting ba'da maghrib ya. Kalau ada orang yang buat janji sama antum seperti itu, ini perlu dicurigai. Nah, ternyata apa? Jam 9 baru datang. Jadi dia buat janji pada maghrib, jam 9 baru datang. Setelah datang dia, apa katanya? Nah, kan pada maghrib. Pinter gitu ya. Pernah nggak antum kena janji seperti itu? Kena zong seperti itu? Janji pada zuhur. Habis asar baru nongol dia. Udah katakan, nah ini kan pada zuhur juga. Katanya. Sampai besok pun pada zuhur itu. Nah ini yang kadang-kadang kelemahan ya. Bangsa kita ini, orang Indonesia ya, janji itu suka nggak detil, samar-samar. Yang digunakan waktu sholat itu. Yang digunakan waktu sholat. Bada asar, bada maghrib, bada isya. Kata-kata yang samar-samar seperti ini mengundang kejahatan, keburukan. Karena itu membuka peluang kita untuk berkilah. Dan itu yang terjadi kan? Iya. Kenapa enggak janjinya jelas-jelas saja? Coba antum buat janji sekali-sekali misalnya begini. Pula nanti kita ketemuan ya, rapat. Jam berapa? Jam 4:13. Wah itu kan jarang-jarang itu. 4:13 itu. Iya kan? 4:13. Tepat 4:13 hadir, datang. Itu detil. Bisa aja kita katakan pada asar ya jam 5 baru datang. Geol gitu, jam 5 dia baru datang. Setelah datang apa? Kan pada asar. Nah, itu contoh, Pak. Ya. Kenapa kita harus detil? Keistimewaan Ahlus Sunnah dalam semua bab adalah kedetilannya. Ya, itu saya kasihkan contoh dalam bab janji. Detillah dalam berjanji. Kalau antum buat janji, coba buat detil sekali. Kalaulah orang-orang di luar sana, contohnya di Jepang lah contohnya ya. Itu detil mereka buat janji. Misalnya apa? Kereta berangkat jam 4:10. Itu betul-betul berangkat jam 4:10. Tiba di stasiun berikutnya jam 4:30. Tepat 4:30 sampai di sana. Itu namanya kedetilan dalam janji. Sayangnya dilakukan oleh non-muslim gitu ya. Islam seperti itu sebenarnya. Ya. Islam seperti itu. Kita janjinya jam sekian gitu ya. Nah, coba dibuat, hindari dan tinggalkan janji-janji yang mubham, samar-samar, enggak jelas. Ya. Coba dirubah itu. Nah, di sini kalau mau meeting atau apa buat janji gimana? Masih ditulis juga situ, ba'da zuhur. Itu kan panjang ba'da zuhur, Pak. Enggak jelas. Ya kan? Nah, yang membuka peluang sehingga enggak ada yang disiplin. Disiplin janji namanya. Kita enggak usahlah masalah nepati janji ya. Kalau masalah nepati janji saja masih bermasalah, bagaimana disiplin janji? Maka dia datang dan berkata, yang penting kan datang katanya. Ya itu kan susah itu. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nilai sesuatu itu terletak pada detilnya. Termasuk di dalam ungkapan. Ya. Apalagi di dalam bab akidah. Maka Ahlus Sunnah tidak menerima ungkapan-ungkapan yang samar-samar. Gak jelas. Seperti masalah at-talaffuz bil Quran.
Nggak mudah tertipu Ahlus Sunnah, dan mereka mengatakan barang siapa yang mengatakan talaffuz bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Ya. Barang siapa yang mengatakan melafalkan Quran itu adalah makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wa man waqafa fihi faqala la adri makhlukun aw laysa bi makhlukin innama huwa kalamullah fahada sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluk. Wa innama huwa kalamullah laysa bi makhluk. Itu dia detilnya. Kalamullah ghairu makhluk, laysa bi makhluk. Tidak bisa samar-samar hanya kalamullah atau ya, aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Artinya tawakuf. Tidak menentukan sikap. Ya, ini juga disikapi oleh ahlu sunnah wal jamaah. Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang tawakuf dan berkata, aku nggak tahu makhluk atau bukan makhluk. Ya, tapi yang jelas dia kalamullah. Ya, seperti tadi. Aku nggak tahu Ba'da Isya itu jam berapa, yang penting aku datang. Ya sama aja ya. Ya, pengertian Ba'da Isya menjadi rancu, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Maka pastikan kalamullah ghairu makhluk. Pastikan jam 8 gitu ya. Iya kan? Jelas. Kalau cerita Ba'da Isya, datangnya subuh pun Ba'da Isya. Ada itu nggak bisa diterima. Maka perkataan seperti ini juga nggak bisa diterima. Fahadha sahibu bid'ah. Ini adalah ahli bid'ah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Karena di sini Imam Ahmad berbicara kepada orang-orang yang mengetahui, bukan tidak tahu, awam. Orang-orang yang mengucapkan ini ala ilmin, bukan orang awam. Ungkapan-ungkapan seperti ini bukan dari orang awam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Mislu mangqala makhluk wa makhluk. Ini sama seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, wa innama huwa kalamullah wa laysa bimakhlukin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya di dalam bab kalamullah ya, menyikapi Al-Quran sebagai kalamullah dan bukan makhluk. Baik. Allah mengatakan menisbatkan itu kepada dirinya. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Ai Al-Qur'an. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, dan banyak lagi kita katakan dalil-dalil lainnya yang menjelaskan ya bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Baik. Ya tentunya Al-Mu'tazilah menginginkan suatu yang buruk di balik perkataan ini. Ya. Jadi di balik perkataan Al-Qur'an makhluk. Ingin menetapkan kenapa mereka bersikukuh dan begitu kekeh berambisi untuk menetapkan Quran itu makhluk. Ada apa di balik itu? Kalau ada yang mengatakan terserah mereka lah Ustaz. Mau mereka mengatakan makhluk, mau bukan makhluk, kita nggak usah ambil pusing. Kenapa ulama Ahlus Sunnah begitu memperhatikan masalah ini? Hingga Imam Ahmad itu masuk penjara. Banyak juga yang kehilangan nyawa untuk mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Mungkin ada juga yang enggak memahami masalah ini sepenuhnya, mengatakan, untuk apa masalah ini diperlebar? Ya biarkan aja mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ada yang punya pandangan seperti itu. Ya, kita tahu ya ini adalah pemisah antara hak dan batil. Sehingga Imam Ahmad disebut mujaddid. Ya. Karena beliau mengembalikan akidah umat. Yang kala itu khalifah memaksa setiap mukmin untuk meyakini itu.
Ya. Ulama yang terdepan mempertahankan akidah ini adalah Imam Ahmad. Maka beliau dikenal itu dengan mauqif beliau di dalam bab ini. Panutan bagi ulama-ulama lainnya. Ada apa di balik keyakinan dan perkataan Al-Quran makhluk? Coba. Ada apa? Ada apa dengan itu? Ya. Tidak boleh berhujjah. Ya. Ya. Ya seperti itu juga. Mereka ingin menetapkan kenisbian Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu nisbi. Paham relativisme. Semuanya relatif. Harus diuji dengan akal, termasuk Quran. Ya, dengan makhluknya Quran, maka Quran harus diuji dengan akal. Yang sesuai dengan akal bisa diterima. Yang tidak sesuai dengan akal, jangan ragu untuk ditolak, kata mereka. Ya. Dan untuk menghilangkan kesakralan Quran, maka dinisbatkan dia sebagai makhluk. Karena dia menerima kemungkinan benar dan salah. Bisa diuji dengan akal. Nah, ini adalah keyakinan para pendewa akal. Orang-orang yang mempertuhankan akalnya. Siapa mereka? Kaum filsafat. Ahlu kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah. Karena yang menghalangi akal mereka hanyalah itu. Status wahyunya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Itu yang menghambat akal mereka. Apabila benteng ini berhasil dibobol, maka itu kemenangan bagi akal manusia. Ya, maka mereka berhasil menetapkan kenisbian Al-Quran. Maka ini akan meruntuhkan agama. Apa? Meruntuhkan agama. Tapi di balik itu terlihat seolah-olah apa? Ilmiah. Ya, sampai sekarang kan orang-orang yang mendewakan akal harus kita uji dulu, katanya. Kita uji dulu, semuanya harus diuji. Sampai sholat 5 waktu aja diuji dulu itu. Perlu atau tidak sholat 5 waktu itu. Semuanya diuji dengan akal mereka. Sampai hari ini masih ada para pendewa akal berkeliaran di YouTube. Antum tahu sendiri. Ya. Nah, menafikan ini, menisbatkan ini dan menetapkan itu dan lain sebagainya. Luar biasa aksi mereka. Sampai hari ini kan masih ada, bukan dulu saja. Ya. Nah, seandainya ini kita berandai-andai sedikit ya. Ya ini andai-andai yang baik juga supaya kita tahu jasa Imam Ahmad. Akidah ini lolos menjadi akidah kaum muslimin. Akidah yang baku, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti yang diyakini oleh kaum batiniyah, ba'siyah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, para jemaah yang dan itu sangat berbahaya. Itu meruntuhkan agama dari dasarnya. Dan dasarnya yang dicabut oleh kaum Mu'tazilah ini, Jahmiyah ini. Yaitu status Al-Quran. Diturunkan dia dari kesakralannya sebagai kalamullah la yatihil batil min baini yadihi wala min khalfi, itu dicabut bahwa dia makhluk, dia menerima apa? Perubahan, dia bisa diuji dengan akal. Dan ini sangat berbahaya karena kelompok seperti ini masih ada sampai hari ini ya, sampai hari ini masih ada. Ada medianya lagi yang membuat dia semakin berbahaya hari ini. Ada medianya. Ya, bisa ditonton kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, udah jam 5:30. Sudah cukupkan dulu sampai di sini ya. Mungkin kita lanjutkan lagi nanti. Ya. Baik. Ada yang mau bertanya? Silakan.
Iya. Iya. Hadza sahibu bid'atin. Iya. Apakah makna sahibu bid'ah di sini mubtadi? Iya. Apakah bisa disamakan kasusnya dengan orang yang berbuat kesyirikan dikatakan musyrik? Ya iyalah, orang melakukan kemusyrikan dikatakan musyrik. Langsung dicap musyrik. Apanya? Langsung dicap musyrik. Iya. Melakukan ya, Melakukan kemusyrikan. kelihatan. Iya. Jadi langsung dicap musyrik. Bulan musyrik. Iya. Jadi mau dibilang apa lagi? Iya. Iya, cuma prosesnya itu yang harus antum tanyakan. Prosesnya bagaimana? Kalau itu pertanyaan antum, mana mungkin saya katakan bukan gitu ya. Ya. Paham? Ya, pertanyaan antum kurang detil, makanya saya detilkan sedikit. Ya, yang masalah di sini adalah proses untuk menetapkan itu. Ya. Kondisi orang itu, kan begitu ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan terang-terangan Tuhan itu satu dari yang tiga, antum katakan apa? Musyrik. Hah? Dia mengatakan innallaha salisu salasa. Saya yakin itu. Tuhan itu tiga. Gimana antum katakan apa? Kafir. Ya iyalah. Ada perkataan lain. Nggak ada. Cuma untuk menjatuhkan itu perlu apa? Proses. Jalani proses itu. Tegakkan hujah. Pastikan dia mengatakannya. Kan begitu? Nah, baru turun hukumnya. Begitu. Paham? Iya, seperti di sini juga. Kalau ada orang mengatakan saya nggak tahu makhluk atau nggak makhluk. Ya. Maka ini perkataan ahli bid'ah. Dia adalah ahli bid'ah. Ya kan? Nah, sampai ya apa namanya? Dia merubah perkataannya. Kan begitu. Paham ya? Ada yang salah dengan pernyataan Imam Ahmad di sini? Ya, tapi kan langsung. Enggak ya? Iya. Di sini kan begitu kedengaran orang ngomong begitu langsung. Man qala. Iya. La adri. Terus? Dia Bahwa sahibu bid'ah. Iya, dia sahibu bid'ah. Selesai. Dia sahibu bid'ah. Nah. Tidak harus antum katakan, hei ahli bid'ah. Enggak kan? Paham maksudnya? Siap. Apa antum katakan kepadanya, sini, mubtadi sini? Enggak. Tapi dia adalah sahibu bid'ah dengan ucapannya itu. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Iya. Antum panggil dia ahli bid'ah? Belum. Antum nasihati dulu sini. Kan begitu proses namanya. Supaya antum nggak bingung kan gitu ya. Paham maksudnya. Iya. Tapi boleh. Hah? Boleh nggak dipanggil ahli bid'ah? Karena yang dikatakan Imam Ahmad di sini apa? Panggil dia ahli bid'ah? Enggak. Tapi dia adalah sahibu bid'ah. Sudah terjatuh dalam bid'ah. Ya iyalah. Ya, cuma kewajiban kita melakukan prosesnya, nasihat, dakwah itu kewajiban kita. Paham? Iya. Jadi supaya antum nggak bingung karena kata-kata seperti ini banyak warid digunakan oleh ahli ilmu. Supaya antum nggak bingung. Misalnya Imam Syalbani mengatakan barang siapa yang sedekap, maka dia ahli melakukan bid'ah. Tapi nggak dipanggil mubtadi. Benar nggak kata-kata Syalbani itu? Benar. Dalam persepsi beliau, pendapat beliau, setelah beliau melakukan penelitian ternyata itu tidak termasuk sifat salat, ya beliau tidak menyalahi kaidah, ya menurut beliau ya bid'ah. Tapi apakah beliau mengatakan kepada orang yang melakukannya, hei ini bid'ah mubtadi? Enggak. Ya. Nah, dia melakukan bid'ah. Ya iya dalam menurut kaidah yang beliau ilmui. Paham? Nah, itu warid artinya di dalam ucapan-ucapan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
supaya tidak ada kerancuan. Antum nanti bingung, oh, ini salah ini. Seharusnya Imam Ahmad tidak mengatakan dia sahibu bid'ah, dia sahibu sunnah. Gitu. Kan kacau nanti kan gitu ya. Tidak, dia sahibu bid'ah. Orang yang berpendapat seperti itu. Misalnya orang yang mengatakan, aku melafalkan Quran adalah makhluk. Antum katakan apa sama orang seperti ini? Ahli bid'ah atau tidak? Orang yang mengatakan seperti ini ahli bid'ah. Ada orang yang mengatakannya, antum katakan dia mubtadi' sini, enggak kan? Tapi antum yakini itu perkataan ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Iya. Kenapa? Ada proses yang harus dijalankan. Nanti ada penjelasannya tentang bagaimana menghukumi seorang itu sebagai ahli bid'ah. Vonis ya. Orang mengatakan kekufuran dengan orang dikatakan kafir, itu beda. Ya. Orang yang mengatakan perkataan kufur, maka ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan seperti ini dia kafir. Ada orang yang mengatakannya. Berlaku enggak kata-kata itu? Berlaku. Tapi antum katakan kafir dia? Enggak. Ada proses. Iqamatul hujjah, intifaul mawani, ya. Kemudian terpenuhinya syarat-syarat, ya. Itu proses yang harus sebelum mengatakan menjatuhkan vonis itu, kan begitu. Nah demikian. Sama juga di dalam bab bid'ah. Enggak jauh berbeda dengan di dalam bab kufur. Ya. Bisa dipahami. Nah, ya. Supaya antum enggak bingung membaca ataupun memahami perkataan para ulama, bukannya Imam Ahmad ya. Ini perkataan sebagaimana saya katakan warid dari banyak ulama. Kata-kata seperti ini. Ya. Jangan bingung memahaminya gitu ya. Dengan penjelasan yang kita sebutkan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ana lebih umum. Ya. Tentang orang-orang yang berdalil dengan ikhtilafu ummati rahmah gitu. Ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Jadi dia berdalil dengan bahwasannya ikhtilafu ummati rahmah kata. Oh, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Iya, dia berdalil dengan itu bukan perkataan Nabi jelas. Ya, itu bukan perkataan Nabi. Enggak ada hadis yang bunyi seperti itu. Baik. Yang warid dari para ulama adalah ikhtilafu al-ummah sa'atun atau ikhtilaful ulama sa'ah. Perbedaan di kalangan ahli ilmu itu adalah kelapangan, sa'ah. Itu yang warid dari perkataan ulama, bukan Nabi. Baik, terus? Jadi bukan rahmah, bukan. Tapi sa'ah, iya. Dengan dalil tersebut mereka mengatakan bahwasannya pendapat antum bisa saja benar, bisa salah, begitu pun sebaliknya. Ya. Terus? Ya itu balik lagi kepada ikhtilaf ummati rahmah. Oh, itu. Muter-muter situ ya. Iya, bagaimana menanggapinya seperti itu? Peraturan pertama, peraturan kedua, balik pada peraturan pertama gitu ya. Iya, tapi pertama, dalil yang digunakan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, kata-kata itu. Ikhtilafu ummati rahmah. Karena itu satu bertentangan dengan dengan dalil-dalil yang sahih ya tentang bahwa jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Jamaah itu ya, persatuan itu adalah rahmah, justru furqah itu perselisihan itu adalah adzab atau buruk ya para jemaah yang dimuliakan. Bertentangan dengan banyak dalil lah ya, inti dari perkataan itu ikhtilafu ummati rahmah. Tapi tadi kita sebutkan, kita luruskan saja bahwa yang warid dari para ulama itu justru kata-kata ikhtilaful ulama sa'ah.
perbedaan ahli ilmu itu adalah kelapangan. Ya, kelapangan bagi umat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena ya di dalam masalah-masalah istihadiyah, ya, peluang untuk berbeda pendapat itu besar. Ya, terbuka. Kenapa? Karena dia adalah mahalul istihad. Ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang benar, ada yang salah para jemaah. Seperti perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat. Para sahabat juga berbeda pendapat. Ya, di antara perbedaan pendapat di kalangan ulama itu ada yang menjadi kelapangan bagi umat. Ya, maka dari itu mereka para ulama mengatakan perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu itu sah. Ya. Nah, jadi bukan seperti yang dikatakan tadi bahwa perbedaan itu menjadi rahmah. Ya. Hingga dari situ kesimpulan yang diambil adalah di dalam perbedaan pendapat semua pendapat benar. Semua pendapat benar, jangan saling menyalahkan. Kalau yang dimaksud adalah ikhtilaf tanawu mungkin. Karena ikhtilaf itu ada dua macam. Ada yang namanya ikhtilaf tanawu. Ya, misalnya siratal mustaqim. Ada yang mengartikan Islam, ada yang mengartikan sunnah, ada yang mengatakan itu tanawu. Kalau dikatakan semua pendapat yang ada itu benar, ya bisa. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan ikhtilaf di sini adalah ikhtilaf tadad, ya, maka kata-kata itu tidak benar. Kenapa? Karena dalam ikhtilaf tadad tidak mungkin ada dua kebenaran dalam satu perkataan. Ya. Dalam satu perkara ada dua, satu mengatakan halal, satu mengatakan haram, dua-duanya benar. Gimana halal dan haram bisa bersatu dalam satu perkara? Itu mustahil. Mesti ada yang salah dan ada yang benar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi berhujah dengan kata-kata seperti itu tidak bisa diterima. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apalagi di dalam bab masalah agama yang tidak ada majal ikhtilaf di situ, enggak ada majal ijtihad, bukan perkara ijtihadi. Dalam agama ada yang namanya maklum minad dini bid-darurah. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Ada yang mengatakan, saya ada pendapat yang mengatakan salat itu cuma 3 waktu. Apa mungkin dikatakan semua pendapat dalam masalah ini benar? Enggak. Kenapa? Sudah maklum, termasuk masalah agama yang paling dasar, salat itu 5 waktu. Itu satu contoh. Ya. Nah, misalnya dalam bab akidah, yang tidak terbuka majal peluang untuk berikhtilaf. Yang para ulama, salaf, sahabat juga tidak berikhtilaf di dalam bab itu. Maka membuka peluang ikhtilaf di situ tidak benar. Bagaimana dikatakan semua pendapat di dalam bab itu benar? Akarnya aja salah. Dia membuka peluang berikhtilaf di dalam bab itu aja tidak benar. Bagaimana dikatakan bahwa pendapat itu semuanya benar? Allah ada di mana? Allah ada di mana? Ada peluang untuk berbeda di situ? Enggak ada. Enggak ada peluang untuk berbeda di situ. Orang yang membuka peluang berbeda di situ itu salah. Bagaimana dikatakan pendapat-pendapat yang ada di dalam masalah ini benar semua gitu ya. Paham maksudnya? Ya. Membuka peluang untuk berbeda di situ aja udah salah itu. Ya. Nah, demikian. Karena ini adalah perkara yang tidak menerima adanya perbedaan. Ya, di dalam meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam
bisawab. Apabila bisa dikatakan ini adalah rahmat bagi umat, bahwa Allah ada di mana-mana, ada di langit. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana, tambah membingungkan lagi kan gitu ya. Semuanya adalah benar dan semuanya rahmah. Bingung umat itu ya. Yang mana Allah yang dia sembah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya, nah demikian. Maka perlu kita memahami usul-usul akidah, ya. Pentingnya belajar akidah itu di sini. Ya, sehingga kita tahu apa yang menjadi pokok-pokok dasar agama kita. Suatu hal yang mesti dan harus kita ketahui. Enggak boleh kita jahil tentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita sudahi dengan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani atas kajian yang sangat bermanfaat berkaitan dengan kitab Ushulus Sunnah dikarang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dimana pembahasannya sudah sampai berkaitan dengan Al-Quran, kalamullah walaysa bimakhluk. Dan insya Allah untuk kajian bersama beliau, sebagaimana diinformasikan oleh Pak HRD, akan dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa pekan ketiga. Ya, setiap hari Selasa pekan ketiga, ba'da asar. Detail jamnya enggak Pak? Detailnya ya, jam 4 ya insya Allah. Jadi jangan ba'da asar ya. Ba'da asar jam 4 sore insyaallah ta'ala. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.